Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Kasih yang menemukan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami, agar kami dapat lebih memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yehezkiel 16 ayat 1-14. Saya akan membacakan ayat 1-8. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang menjijikan. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem, asal dan kelahiranmu dari tanah Kanaan, ayahmu orang Amori, dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, tali pusarmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Engkau juga tidak dibalur dengan garam, ataupun dibendung dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, sehingga hal-hal itu dilakukan kepadamu karena belas kasihan. Engkau bahkan dibuang ke ladang karena orang memandang rendah dirimu pada hari lahirmu. Aku lewat di dekatmu dan melihat engkau menendang-nendang dalam gumuran darah. Aku berkata kepadamu yang ada dalam lumuran darah itu, engkau harus hidup. Aku membuatmu besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau tumbuh dan menjadi besar, bahkan sampai menjadi dewasa. Payudarahmu sudah terbentuk dan rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Aku lewat di dekatmu dan melihatmu. Sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku ke atasmu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau menjadi milikku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang relawan bercerita bahwa ia menemukan seorang bayi yang ditinggalkan di pinggir jalan di sebuah daerah kumuh. Bayi itu dibiarkan begitu saja tanpa kain pembungkus, tanpa makanan, dan tanpa ditunggui. Bayi itu sudah tidak menangis, mungkin suaranya sudah habis. Relawan itu berkata, "Saat melihat bayi itu, aku tahu ia akan mati jika dibiarkan saja. Sehingga aku menggendong, membungkus, dan membawanya pulang. Bagiku ia bukan sampah, tetapi seorang yang harus dicintai." Bacaan Alkitab hari ini memberikan gambaran yang sangat kuat dan dramatis tentang anugerah Allah bagi mereka yang paling tidak layak. Yerusalem digambarkan seperti bayi yang dibuang, tidak diinginkan, tidak dirawat, bahkan dibiarkan mati. Bayi itu lahir tanpa identitas yang layak, tanpa kasih, tanpa harapan. Ini bukan sekedar kisah sejarah, tetapi potret kondisi rohani manusia yang tidak berdaya, najis, dan tidak memiliki apapun yang dapat dibanggakan di hadapan Allah. Bayi itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tergeletak dan benar-benar hanya bergantung pada belas kasihan pihak lain dalam ketidakberdayaan total. Di titik yang paling tidak berdaya itu, Allah bertindak. Ia lewat dan berkata, "Engkau harus hidup." Firman ini adalah anugerah yang memberi kehidupan. Sebenarnya, Allah tidak melihat sesuatu yang layak tentang Yerusalem, tetapi Ia memilih untuk mengasihi. Ia membersihkan, merawat, dan membesarkannya. Firman ini adalah anugerah yang murni karena keputusan Allah sendiri, bukan karena kelayakan manusia. Dalam bahasa teologi, firman ini menegaskan bahwa keselamatan berasal sepenuhnya dari inisiatif Allah, bukan dari usaha manusia. Kita tidak lahir dalam keadaan kuat, saleh, atau layak di hadapan Allah. Kita lahir dalam dosa, terpisah dari Allah, tanpa kemampuan menyelamatkan diri. Ketika Yerusalem bertumbuh, Tuhan tidak hanya memelihara, tetapi mengikat perjanjian dan memperindahnya dengan kemuliaan dari dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa keindahan umat Tuhan adalah anugerah dan pemberian Allah, bukan usaha sendiri. Manusia yang tidak berdaya dan tidak layak dipulihkan dan diberi identitas baru.
Umat yang tidak layak dan terbuang kini menjadi milik Allah dan menjadi berharga semata-mata hanya karena kasih-Nya. Manusia berdosa seringkali lupa dari mana ia berasal. Padahal kita telah menerima semua berkat jasmani dan rohani, serta identitas baru dalam Allah. Kita lupa bahwa semua milik kita adalah pemberian Allah. Apakah Anda hidup dengan kesadaran akan anugerah Allah? Atau Anda mulai melupakan Allah? Saat Anda berada di titik terendah dalam hidup Anda, bagaimana kasih Allah memulihkan diri Anda? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu telah menemukan kami ketika kami tidak berdaya dan tidak layak di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa seringkali kami lupa dari mana kami berasal dan menganggap semua yang kami miliki adalah hasil kekuatan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, tolong kami untuk terus hidup dalam kesadaran bahwa hidup, keselamatan, dan setiap berkat yang kami terima semuanya berasal dari anugerah-Mu. Ajarlah kami untuk bersyukur, untuk rendah hati, dan tetap mengandalkan Engkau dalam setiap keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.